Jadi kalau seandainya area ini masih kuat, kemungkinan dia akan masuk. Ya, setelah itu dia mantul lagi dan menguji ini. Ya, seandainya dia area rally buy drop ini masih kuat untuk menahan harga. Tapi ini udah nggak fresh. Kenapa? Karena udah masuk cukup dalam, udah kisaran 90%-an. Artinya probabilitas dari rally buy drop ini sebenarnya udah mulai turun. Tapi seandainya area ini nanti jebol, ya, kemungkinan harga akan menguji di rally base drop yang ini ya, kemungkinan dia bisa mantul aja bisa, tapi naik juga, breakout juga bisa. Harga ini masih menahan ya, kemungkinan dia akan menguji harga drop base drop yang ada di sini ya. Tapi seandainya dia menguji ini lagi dan pada akhirnya jebol ya, kemungkinan dia akan menguji area yang bawahnya. Rally base drop yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Jadi ini cukup menarik ya untuk di MACD JPY ya. Dua area yang cukup menarik, ini agresif dan ini konservatif. Dan di sini ada area yang cukup menarik. Yang pertama, sini ada drop base drop yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200. Ini adalah area yang konservatif. Yang kedua, ini ada area yang cukup agresif. Ada drop base drop yang searah dengan tren agak jauh dari EMA 200 di kisaran EMA 100. Artinya ini agresif. Jadi dua area yang cukup menarik untuk di NZD USD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman wajib analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Karena trading ini punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita udah lama ya nggak charting ya, jadi untuk di video, jadi ini adalah kita mulai lagi ya. Kita akan bahas dari SAU USD. Nah, SAU USD ini di H1 sekarang kondisinya lagi nggak jelas. Kenapa? Karena EMA-nya numpuk jadi satu seperti ini ya. Dan teman-teman harap waspada, di sini ada candle Marubozu ya. Ini adalah candle Marubozu atau candle steroid. Biasanya kalau dia ada candle steroid seperti ini, kalau seandainya dia turun, maka turunnya itu seperti nggak ada halangan. Seandainya dia turun ya, seakan nggak ada penghalang. Jadi ya turun aja ya. Jadi seperti itu. Makanya teman-teman awas keseret ya, awas keseret. Tapi kita nggak tahu dia bakalan turun atau naik ya. Makanya hati-hati dengan candle steroid yang seperti ini. Karena di H1 nggak ada yang perlu kita bahas, coba kita akan bahas langsung ke D1 ya. Karena D1 ini terlihat jelas untuk tren dan marketnya ya. Di D1 ini sekarang kondisinya lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita bahas dari area yang konservatif dulu. Di sini ada rally base rally. Nah, atau prozone. Nah, di sini ada prozone. Nah, ini ada prozone. Nah, selain di sini ada prozone, di dalamnya juga ada EMA 200. Artinya area ini cukup menarik gitu ya. Dan di bawahnya lagi di sini ada drop base rally. Nah, di sini ada DBR. Nah, di sini ada DBR. Di sini ada DBR, drop base rally. Di sini ada drop base rally dan ini beberapa kali dia mantul di sini. Nah, alasannya karena ada drop base rally yang searah dengan tren. Dan area yang terakhir ya, di sini ada. Ini kita warnai agak lain karena bertumpuk ya, tapi sama di sini juga ada drop base rally. Ini masih sama warnanya, biar nggak bingung, kita akan warnai yang lebih apa ya, mungkin ungu ya. Nah, di sini ada drop base rally juga. Nah, ini juga mantul beberapa kali. Nah, 1, 2 ya,
3, 4 ya. Jadi 4 kali dia mantul di sini ya. Alasan dia mantul di sini karena ada drawback rally yang searah dengan tren ya. Jadi ini sebenarnya area ini udah nggak fresh ya karena udah masuk cukup dalam, kurang lebih 70-80%, artinya area ini udah nggak fresh. Harusnya probabilitasnya udah menurun tapi masih dihormati. Dan yang teman-teman perhatikan ya, di sini ada yang terdekat ada rally base drop ya. Sini ada rally base drop, kita warnai merah ya. Nah, di sini ada rally base drop yang memungkinkan ini juga mantul ya. Di sini ada rally base drop. Nah, ini kenapa dia bisa mantul berkali-kali ya. 1, 2, dan 3. Nah, ini ya. Jadi kalau seandainya area ini masih kuat, kemungkinan dia akan masuk ya. Setelah itu dia mantul lagi dan menguji ini ya, seandainya dia area rally base drop ini masih kuat untuk menahan harga. Tapi ini udah nggak fresh. Kenapa? Karena udah masuk cukup dalam, udah kisaran 90%-an. Artinya probabilitas dari rally base drop ini sebenarnya udah mulai turun gitu ya. Tapi di sini juga masih ada rally base drop sebenarnya, cuma nggak kita gambar dulu karena biar nggak bertumpuk, kita fokus di area yang terdekat dulu. Tapi seandainya area ini nanti jebol, ya, kemungkinan harga akan menguji di rally base drop yang ini, ya kemungkinan dia bisa mantul aja bisa, tapi naik juga, breakout juga bisa. Jadi kita fokus di sini dulu, ya. Seandainya dia ini masih menahan, dia akan ke bawah. Seandainya dia ini jebol, dia nanti akan ke atas, ya. Kita akan screenshot dulu. Oke, kita kembali ke 60 ya. Di SAU USD nggak ada yang kita bahas di time frame yang lain. Kita akan lanjut ke pair selanjutnya. NZD-CHF ini nggak ada area yang cukup oke, nggak ada area yang cukup menarik. Secara tren dia emang bener downtrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. NZD-CAD juga kondisinya lagi downtrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. Di sini ada candle Moroboso, kemungkinan dia ini akan bisa aja dia naik ke atas ya, karena di sini ada Moroboso. Kalau dia naik ke atas, ya nggak ada halangan, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. Aussie, JPY nggak ada area yang cukup menarik. Euro CAD kondisinya lagi uptrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik juga. USD CHF lagi nggak jelas. GBP NZD kondisinya lagi nggak jelas, lagi uptrend, mohon maaf, cuman nggak ada area yang cukup menarik ya. Kita nggak ada area yang cukup menarik, nggak punya supply and demand. Aussie USD kondisinya lagi nggak jelas. Euro Aussie kondisinya sekarang lagi uptrend ya, karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi nggak ada area yang cukup menarik. Nggak tahu di 240. Di 240 sebenarnya ada sih di sini ya. 240 ada di sini, tapi masih jauh dari area. Di sini ada rally base drop, di sini ada rally base rally ya. Untuk di 240. Berarti di sini ya, di sini ada area yang cukup menarik ya. Di sini ada level on level ya. Untuk di Euro Aussie. Kita akan lanjut. GBP USD lagi nggak jelas, USD CAD lagi nggak jelas, BTC USD sekarang kondisinya juga masih belum jelas. Kita akan coba cek di 240. Di 240 nggak jelas, di 1D. Nah, di 1D teman-teman cek, ini yang beberapa kali kita bahas di D1 ya. Ini kondisinya sekarang lagi uptrend untuk BTC USD. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Artinya trennya lagi naik dan fokus kita adalah area yang baik ya. Kita mulai dari area yang konservatif dulu ya. Di sini sebenarnya ada rally base drop. Cuman karena EMA-nya udah nyebrang, artinya area ini udah nggak valid ya. Ini pernah kita bahas ya. Tapi sekarang udah nggak valid, maka kita fokus di area atasnya. Di sini ada rally base drop. Nah, mohon maaf, ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally. Ini ada quick retest di sini. Beberapa kali dia mantul di sini. Di sini ada DBR, ada drop base rally. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini ada drop base rally.
Dan di atas di sini ada prozone sebenarnya, ya, ada prozone. Nah, ini ya. Ada prozone. Di sini ada prozone. Ini juga pernah kita bahas di area ini dan ternyata memantul ya. Di sini ada prozone dan di sini ada quick retest dan ternyata dia masuk ya, dia masuk dan memantul ya. Tapi area ini udah nggak fresh, kenapa? Karena udah masuk 100% ya. Bisa aja kalau dia mantul lagi dia bisa jebol. Tapi ini masih dihormati ya, dia masih mantul lagi di sini. Nah, jadi skenario-nya, nah, di sini ada rally base drop. Cuman rally base drop ini udah ketembus ya, udah ketembus. Ini udah ketembus, artinya harga udah mulai rusak ya. Jadi kita revisi rally base dropnya ada di sini. Nah, jadi skenario nya teman, di sini masih ada lagi ya. Sini ada drop base drop ya. Nah, ini ada drop base drop. Di sini ada drop base drop. Nah, skenario nya untuk di D1, seandainya harga ini masih menahan, ya kemungkinan dia akan menguji ini, menguji harga drop base drop yang ada di sini ya. Tapi seandainya dia menguji ini lagi dan pada akhirnya jebol, ya kemungkinan dia akan menguji area yang bawahnya ya. Jadi ini menjadi titik kunci untuk di prozone ini. Nah, prozone ini kalau kita turunkan di 240 akan menjadi rally base rally. Nah, kalau kita turunkan akan menjadi rally base rally ini. Nah, akan menjadi rally base rally. Oke, kita akan kembali ke 60 itu untuk BTC USD. Oh, kita belum screenshot ya. Kita akan screenshot dulu. Nanti kita akan share ya. Nah, di D1. Nah, kita akan screenshot dulu. Oke, kita akan kembali ke 60. Kita akan lanjut. USD/JPY kondisinya sekarang lagi nggak jelas. NZD/JPY ini areanya di 240. Nah, ini di 240 kondisinya sekarang lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 dan di sini ada area drop base drop yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200. Sebenarnya di sini juga ada lagi ya. Di sini ada rally base drop. Di sini ada rally base drop. Dan ini ada EMA 200-nya. Ini yang paling konservatif ya, karena di sini ada rally base drop yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Jadi ini cukup menarik ya untuk di NZD/JPY ya. Dua area yang cukup menarik, ini agresif dan ini konservatif ya. Kita lanjut ke 60. GBP/JPY kondisinya lagi nggak jelas. GBP/CAF lagi nggak jelas. GBP/CAD kondisinya lagi nggak jelas masih ya. Masih EMA-nya masih belum terbentuk dengan bagus. GBP/AUD juga sama, lagi nggak jelas. Euro NZD lagi uptrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. Euro JPY lagi nggak jelas. Euro GBP lagi nggak jelas. Euro CHF lagi nggak jelas. CHF JPY lagi nggak jelas. CAD CHF kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Ini ada drop base drop, cuman trennya masih belum terbentuk dengan bagus ya, kita lupakan dulu. CAD JPY lagi nggak jelas. AUD NZD lagi kondisinya lagi uptrend ya, lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya di atas EMA 200. Kita wait and see aja dulu di sini. Di sini ada drop base rally. Di sini ada DBR, drop base rally. Nah, nunggu dia break di sini ya. Nunggu dia membentuk new high. AUD CHF kondisinya lagi downtrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik. AUD CAD lagi nggak jelas. NZD USD ini areanya di 240. Jadi NZD USD ini kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 dan di sini ada area yang cukup menarik. Yang pertama sini ada drop base drop yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200. Ini adalah area yang konservatif. Yang kedua ini ada
Area yang cukup agresif ada drop by drop yang searah dengan tren agak jauh dari EMA 200 di kisaran EMA 100. Artinya ini agresif. Jadi dua area yang cukup menarik untuk di NZD USD. Kita kembali ke 60 dan sekarang terakhir Euro USD kondisinya lagi nggak jelas. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi plan-plan yang kita bahas, plan-plan yang kita temukan itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih yang udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.